Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oksan Rivaldo Ramadhani dengan NIM 2431051111061. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pembentukan karakter dan identitas bangsa. Sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai landasan hukum dan ideologi negara, tetapi juga sebagai pedoman moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila memberikan arah dan tujuan bagi bangsa Indonesia dalam menjalani perjalanan persatuan dan kesatuan dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berkembang. Kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia bisa dipahami melalui berbagai perspektif, baik dari segi filosofi, histori, sosial, dan politik maupun kebudayaan. Pancasila sebagai dasar filosofi bangsa Indonesia. Pancasila memiliki kedudukan sebagai dasar filosofi yang mendasari segala kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai pandangan hidup, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai perangkat nilai dan nilai yang berlaku di negara Indonesia, tetapi juga sebagai sistem nilai yang menggambarkan cara pandangan masyarakat Indonesia terhadap alam semesta. Setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai-nilai masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan prinsip moral dan etika yang luhur. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengajarkan bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Dalam konteks pandangan hidup, sila ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa, dan dengan demikian kehidupan berbangsa dan bernegara harus dilandasi dengan prinsip-prinsip keagamaan yang mengedepankan toleransi dan saling menghormati antar umat beragama. Pancasila memandang bahwa setiap individu berhak untuk memeluk agama dan keyakinan sesuai dengan pilihan masing-masing, dengan tetap mengedepankan nilai-nilai universal seperti kejujuran, kasih sayang, dan kerukunan antar sesama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan menjadi prinsip yang mendasari hubungan antara sesama manusia dalam kehidupan sosial dan politik. Sila ini mengandung ajaran agar setiap individu memperlakukan sesama dengan penuh rasa hormat, adil, dan beradab. Terlepas dari latar belakang, suku, agama, atau budaya, Pancasila mengajarkan bahwa keadilan sosial adalah hak setiap orang dan harus diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti hak asasi manusia, perlakuan yang adil dalam hukum, serta kesempatan yang sama dalam berbagai sektor kehidupan. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam keragaman budaya, suku, agama, dan bahasa yang ada di Indonesia. Pancasila mengajarkan untuk selalu menjaga rasa persatuan, saling menghormati, dan bekerja sama demi kepentingan bersama. Pancasila sebagai pandangan hidup mengajak masyarakat Indonesia untuk menanggalkan egoisme dan perbedaan demi menciptakan harmoni sosial yang kokoh. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Sila ini mengajarkan pentingnya musyawarah dan demokrasi dalam kehidupan bernegara. Pancasila mengajarkan bahwa keputusan-keputusan negara harus diambil dengan cara yang bijaksana melalui musyawarah atau mufakat dan dengan mempertimbangkan kepentingan rakyat. Demokrasi yang dianut Indonesia bukanlah demokrasi yang hanya berfokus pada keputusan mayoritas, tetapi demokrasi yang mengutamakan kebijaksanaan dalam penyelesaian masalah secara bersama-sama. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai keadilan sosial menjadi fondasi dalam menciptakan kesejahteraan dan pemerataan dalam masyarakat Indonesia. Pancasila mengajarkan bahwa setiap warga negara harus memiliki kesempatan yang sama dalam menikmati hasil pembangunan tanpa ada diskriminasi sosial, ekonomi, dan politik.
Keadilan sosial dalam Pancasila berarti bahwa negara harus hadir untuk melindungi hak rakyat, terutama yang kurang mampu dan terpinggirkan, sehingga tercipta kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua, Pancasila sebagai landasan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga sebagai landasan etika yang mengarahkan cara berpikir dan bertindak masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebagai pandangan hidup, Pancasila memberikan pedoman dalam berinteraksi dengan sesama, dalam menghadapi tantangan sosial, dan dalam menjalankan fungsi negara. Pancasila menuntut warga negara untuk berpikir secara kritis, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sebagai pandangan hidup juga mendorong setiap individu untuk memiliki moralitas yang tinggi, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Etika yang terkandung dalam Pancasila menuntut adanya perilaku yang adil, jujur, dan saling menghormati antara individu, misalnya dalam konteks ketegangan sosial atau perbedaan pendapat. Pancasila mendorong untuk menyelesaikan masalah secara damai, mengutamakan musyawarah, dan menghargai perbedaan. 3. Pancasila sebagai identitas bangsa. Pancasila berperan sangat penting dalam membentuk identitas bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup, Pancasila memperkuat rasa kebangsaan dan kepercayaan diri sebagai bangsa Indonesia yang memiliki jati diri yang khas. Pancasila mengajarkan bahwa meskipun Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya, namun tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai identitas bangsa, Pancasila menggambarkan keragaman yang ada di Indonesia sebagai suatu kekuatan, bukan sebagai sesuatu penghalang dalam kehidupan. Pancasila mengajak agar setiap individu bangga dengan budaya tradisi lokal, sekaligus harganya, dan menerima perbedaan dengan kebudayaan lain yang ada di Indonesia. Prinsip ini mengarah pada pembangunan rasa nasionalisme yang berbasis pada rasa saling menghormati dan kebersamaan. Pancasila dalam konteks sejarah bangsa Indonesia. Pancasila muncul dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan. Sebagai pandangan hidup, Pancasila merupakan hasil dari konsensus yang tercapai dalam proses panjang perumusan dasar negara yang melibatkan berbagai golongan dan kelompok dari kalangan santri nasional hingga ulama. Pancasila merupakan hasil dari dialog antar berbagai kelompok yang mewakili berbagai latar belakang ideologi, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia juga sangat relevan dengan semangat perjuangan kemerdekaan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti persatuan, keadilan, dan kebangsaan menjadi dasar perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara. 5. Pancasila sebagai pedoman dalam pembangunan nasional. Sebagai pandangan hidup, Pancasila juga memainkan peran penting dalam pembangunan nasional. Dalam hal ini, Pancasila memberikan arahan bagi bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan yang adil, merata, dan berkelanjutan. Pancasila mengajarkan bahwa pembangunan harus mengutamakan kesejahteraan rakyat, pemerataan kesempatan, dan pengentasan kemiskinan. Setiap sila dalam Pancasila dapat diterjemahkan menjadi kebijakan pembangunan yang mendasar, seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Misalnya sila pertama yang berbicara tentang ketuhanan mengajarkan pentingnya agama dalam pembentukan karakter bangsa dan memperkuat moralitas sosial. Sila kedua mengarah pada upaya untuk membangun masyarakat yang adil dan beradab melalui pendidikan dan perbedaan sosial. Sila ketiga dan keempat menekankan dan pentingnya persatuan dan musyawarah untuk menciptakan kebijakan pembangunan yang bersifat inklusif, sementara sila kelima berfokus pada pencapaian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari saya. Bila ada kata yang salah atau kurang dimengerti, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.